Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Kimia. Ya, kita sekarang udah punya 3 soal untuk menentukan titik beku yang paling rendah, paling tinggi, terus paling rendah. Nah, ini gimana teman-teman caranya? Nah, ini sebenarnya ada cara yang singkat aja. Kita sampaikan dulu yang konsep awalnya. Kalau rumusnya gimana teman-teman, rumus awalnya? Rumusnya titik beku yang ada rumusnya kan deltanya nih. Delta titik beku, pakai bahasa Indonesia aja ya, delta TB gitu, sama dengan apa? Molalitas kali konstanta penurunan titik beku kali I, gini ya. Nah, Kb kan konstanta nih, tetap nih. Nah, dan molalitas ini dia akan sebanding dengan molaritas. Maksudnya semakin tinggi molaritas akan semakin tinggi juga molaritasnya. Begitu juga sebaliknya, molaritas semakin besar, molaritas juga semakin besar. Nah, jadi walaupun rumusnya pakai molaritas, di sini yang diketahui molaritas nggak perlu dimasalahkan teman-teman, karena kita hanya menentukan titik beku yang paling rendah. Titik beku yang paling rendah berarti yang paling minus, ya nggak? Kalau yang paling minus berarti cari yang deltanya paling gede, ya nggak? Ya nggak? Misal nih 0 minus 3, 0 minus 2, lebih rendah mana? Ini kan jadi minus 3 nih, ini jadi minus 2. Nah, lebih rendah ini kan, berarti yang penurunannya paling gede kan ini, turunnya 3 gitu kan. Berarti dia minus 3 paling rendah gitu kan, lebih rendah daripada minus 2. Nah, berarti di soal ini kita disuruh mencari yang penurunannya paling besar, deltanya paling besar. Nah, ada tips nih teman-teman. Nah, molaritas ini langsung pakai aja molaritas karena tadi sebanding ya. Terus I itu kalau soal-soal seperti ini biasanya itu di sini ada yang organik nih. Organik nih, isinya CHO gitu kan. Kalau yang organik itu I-nya 1. Ini urea, jangan terkecoh ya. Urea ini organik, I-nya sama dengan 1. Nah, biasanya selain organik, yang lain itu pasti senyawa ionik yang kuat. Nah, kalau ionik kuat, langsung aja I itu sama dengan ion-ionnya jumlahnya berapa. Misal ini CuNO3 2 kali, berarti dia jadi Cu2 plus sama 2 NO3 minus gitu kan. Aku tulis aja, dia jadi Cu2 plus 2 NO3 minus, jadi berapa? 1, 2, 3, berarti dia I nya 3. Nah, NaCl jadi Na plus sama Cl minus, I nya 2, KCl I nya juga 2, gitu teman-teman. Jadi kalian nggak perlu pakai rumus yang I sama dengan 1 plus N minus 1 kali alfa, itu nggak perlu, langsung aja gini, lebih simpel, lebih cepat gitu. Nah, berarti kan kita mau mencari delta TB yang paling gede, kita cari yang molaritas kali I nya yang paling gede. Nah, ini yang A berapa? 1 kali 0,5, 0,5. Ini 3 kali 0,2, 0,6. Ini 0,8 kali 1, 0,8. Ini 2 kali 0,3, 0,6. 2 kali 0,2, 0,2. Kelihatan kan yang paling gede yang mana? Paling gede yang C. Ya, kan paling gede penurunannya, berarti dia nanti bakalan memiliki titik beku yang paling rendah. Gitu teman-teman. Nah, udah bahas soal ini nih. Ini harusnya juga bisa nih, gampang nih. Mirip kayak tadi. Di antara kelima larutan di bawah ini yang titik bekunya paling tinggi adalah, nah ini titik bekunya paling tinggi. Berarti cari yang delta titik bekunya paling kecil, gitu kan ya. Nah, sama kayak tadi. Ini jadi apa? 2Na plus sama CO3 2 minus, ya kan? Berarti I nya sama dengan 3. 3 kali 0,3 langsung aja ya, 0,9 gitu kan. Ini organik nih, dia tapi elektrolit lemah sih. Elektrolit lemah tuh dia nanti alfanya kurang dari 1. Misal kita pakai rumus 1 plus N minus 1 kali alfa gitu ya. 1 plus N nya kan 2 nih, 2 kurangi 1 alfanya ini kurang dari 1, katakanlah misal 0,4 gitu ya. Jadi dia nanti tuh antara 1 sampai 2 gitu sebenarnya. Nah, tapi biasanya
ini bukan jawaban. Biasanya yang elektrolit lemah kayak gini bukan jawabannya, bukan jawaban dari soal-soal jenis kayak gini. Nah, kalian bisa abaikan atau kalian bisa anggap I-nya itu ya antara 1 sampai 2. Nah, jadi kalian bisa ngitung ini sebagai 0,5 kali 1 sampai 0,5 kali 2. 1. Nah, dan dia sebenarnya nggak mungkin 1 gitu loh. Terus ini glukosa. Glukosa kan apa? Glukosa itu non elektrolit, berarti I-nya 1. 1 kali 0,8 0,8. Terus ini 0,2 kali 3. Paham kan kenapa 3? Ini mirip-mirip kayak yang NaCO3, Na2CO3. 3 kali 0,2 0,6. Ini CuSO4 jadi C2+ sama SO4 2-. 2 kali 0,2 0,4. Nah, cari yang delta TB-nya yang paling kecil. Ini 0,9, ini 0,5, 0,8, 0,6, 0,4. Nah, berarti jawabannya yang E. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan nanti boleh banget ditaruh di kolom komentar ya. Nah, ini nih yang ngitung-ngitung. Ini perlu ngitung nih. Jika 5 gram dari masing-masing zat di bawah ini dilarutkan dalam 1 kg air, zat yang akan memberikan larutan dengan titik beku paling rendah adalah, nah titik beku paling rendah berarti cari yang delta TB-nya paling gede. Wah, kebetulan sama nih. Delta TB-nya yang paling gede. Dan paling gede itu berarti yang M-nya paling gede juga. Kebetulan di sini pilihannya ini metanol, etanol, gliserol, glukosa, sukrosa ini semuanya non elektrolit. Berarti semuanya I-nya sama dengan 1. Nah, berarti kita langsung bandingin molalitasnya aja teman-teman. Molalitas apa? Mol per kilogram, ya enggak? Mol per kilogram pelarut, ya kan? Nah, dia kan pelarutnya sama, berarti kita tinggal membandingkan molnya. Berarti kita harus cari molnya masing-masing ABCDE ini untuk dicari yang paling gede, ya kan? Paling gede berarti kalau yang berarti N itu rumusnya massa per mR. Nah, berarti kita harus cari mR masing-masing ini teman-teman. Nah, berarti kita harus cari N yang paling gede. Masanya sama semua nih, 5 gram per mR. Nah, kita nggak perlu sih sebenarnya ngitung semuanya. Kita cukup cari aja yang mR-nya paling kecil. Karena semakin kecil mR, nilai molnya akan semakin besar. Kalau mR-nya semakin besar, nilai molnya akan semakin kecil. Ini sebenarnya matematis aja sih. Kasih contoh boleh deh. Misalnya mR-nya kita punya 5 gitu ya. Kalau mR-nya 5, nanti N-nya sama dengan 1 gitu kan. Kalau mR sama dengan 10, nanti N-nya sama dengan 0,5. Nah, menunjukkan kalau mR-nya semakin kecil berarti N-nya semakin besar. Berarti dari semua ini kita pilih yang mR-nya paling kecil. Nah, kelihatan nih, kita nggak perlu ngitung satu-satu, lihat aja dari C sama O. Ini C paling banyak kan 12, O 11. Kalau dibandingin sama ini pasti kelihatan kan lebih gede mana. Ini lebih gede kan, berarti nanti N-nya akan kecil, ya nggak? Coret. Ini C6, C3, O6, O3. Ini lebih gede kan, padahal kita misinya cari yang lebih kecil kan. Oh, ini lebih kecil dari ini ya, ini nggak mungkin jadi jawaban. Ini juga, ini O-nya 3, C-nya 3, ini C-nya 2, O-nya 1. Udah kelihatan kan mana yang lebih gede. Ini MR lebih gede, ini MR lebih kecil. Nah, begitu juga dengan ini. Kalau mau dihitung boleh deh, 12 tambah 3, 15, tambah 1, 16, tambah 16 lagi, 32. 24 tambah 5, 29, tambah 1, 30, tambah 6, 46. Kelihatan kan? Atau kalau masih nggak percaya ya udah 5/32 dibandingin dengan 5/46. Nah, nanti ini bakalan lebih gede nilainya. Nah, N-nya lebih gede, molalitasnya akan lebih gede. Terus penurunan titik bekunya akan lebih gede. Nah, karena penurunannya lebih gede, berarti dia titik bekunya akan paling rendah gitu teman-teman. Jawabannya yang A. Gitu ya teman-teman. Nah, ini kebetulan kita punya 3 soal yang bagus nih. Yang satu tanyain yang paling rendah,
terus satu tanyain yang paling tinggi, yang satu yang hitung-hitungan yang sebenarnya pakai logika aja, nggak perlu hitung-hitungan yang rumit. Mungkin cukup sekian dulu teman-teman. Jangan lupa untuk mendapatkan pembahasan soal yang lain dan trik-trik yang lain, bantu subscribe untuk memasukkan channel ini. Terima kasih teman-teman. See you.